Namaku Indah Dwi Merlestari, aku berasal dari kelas 12 MIPA 5 dan aku akan membacakan sebuah ceramah singkat yang berjudul Kejujuran adalah Akhlak yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Tak lupa pula salawat beriring salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ceramah singkat saya yang berjudul Kejujuran adalah Akhlak yang Mulia. Para hadirin yang senantiasa berada dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kejujuran adalah manifesti kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan atau keteguhan hati, serta kebaikan yang tidak dicampur dengan kebohongan. Kejujuran juga adalah fondasi bagi akhlak yang mulia. Dengan membiasakan diri berperilaku jujur, kita secara tidak langsung menunjukkan bahwa akhlak baik adalah orang yang berperilaku jujur. Berperilaku jujur juga dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Di zaman yang katanya semakin maju ini, justru nilai-nilai moral masyarakat semakin hari semakin menurun. Salah satu nilai moral yang merosot dan kini menjadi langka adalah kejujuran. Sedikit sekali kita temukan orang yang berperilaku jujur dan berkata jujur pada zaman yang katanya kekinian atau maju seperti saat ini. Hal itu pun diperlihatkan ketika banyak kejahatan-kejahatan yang telah terjadi di zaman yang kita cintai ini atau zaman sekarang yang disebabkan karena pudarnya salah satu nilai moral ini, yaitu nilai kejujuran tersebut. Adapun kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di zaman sekarang adalah kejahatan yang berupa penipuan, pemalsuan, serta tindak pidana korupsi. Meskipun mustahil, namun sebisa mungkin kita harus mengembalikan nilai-nilai kejujuran ini dalam masyarakat. Dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Adapun nilai kejujuran yang bisa kita terapkan yaitu seperti berkata jujur, tidak mengambil barang temuan yang bukan milik kita, melainkan memilih untuk mengembalikan barang temuan tersebut kepada pihak yang berwenang, tidak mencontek, tidak menggunakan uang iuran untuk berfoya-foya, dan lain sebagainya. Jika kita mampu menunaikan perbuatan-perbuatan tersebut, maka kita akan merasakan berbagai macam dampak positif dari pengamalan nilai-nilai kejujuran tersebut. Dampak-dampak positif yang akan kita dapatkan dari pengamalan nilai-nilai kejujuran ini antara lain, kita akan mendapatkan pahala dan ridhonya dari Allah, kita akan mendatangkan ketenangan hati, membuat simpati orang lain, dan mendatangkan kebahagiaan karena kita tidak perlu menyembunyikan sesuatu yang justru dapat membebani diri sendiri. Oleh karena itu, kita mesti dapat mengamalkan nilai-nilai kejujuran semampu kita, mengingat zaman yang semakin hari semakin maju seperti saat ini. Selain itu, memelihara nilai kejujuran dalam diri kita sendiri akan mendatangkan manfaat bagi kita sendiri maupun orang lain. Sebagai umat Islam, kejujuran memiliki nilai-nilai penting, dan Al-Quran telah menegaskan arti penting kejujuran, yaitu pada surat At-Taubah ayat 119 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar. Imam Besar Al-Ghazali membagi kejujuran ke dalam 3 bentuk: jujur dalam ucapan, jujur dalam berniat, dan jujur dalam perbuatan. Jujur dalam ucapan artinya setiap kata yang kita ucapkan harus mengandung kebenaran. Kemudian jujur dalam berniat, niat sendiri adalah langkah awal yang paling penting. Dan kejujuran dalam niat adalah kesesuaian antara niat dan perilaku yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan. Kejujuran dalam hati, niat, kemauan, dan janji akan menjadi bermakna saat diwujudkan dalam perbuatan. Memperlihatkan sesuatu apa adanya sesuai dengan kenyataan.
Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua tentu tahu dan pernah mendengar bahwa agama Islam adalah agama yang mengajarkan arti kejujuran. Urgensi sifat jujur ini telah dicontohkan oleh Rasul dan Nabi-Nya Allah Subhanahu wa taala. Para Rasul dan Nabi merupakan sosok yang sidik, yang artinya jujur atau benar. Kenapa kita harus berkata jujur? Allah telah menegaskan jawaban itu pada Al-Quran surat Al-Ahzab, yaitu Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qaulun sadida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Masya Allah, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Mengucapkan perkataan yang benar itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara muslim sekalian, lantas, apa yang kita dapatkan ketika kita berkata jujur? Yang kita dapatkan ketika kita berkata jujur adalah ketenangan hati. Ya, orang yang berkata jujur tentu batinnya akan merasa tenang sebab ia mengatakan yang sebenarnya dan tidak cemas untuk menutupi suatu kebohongan. Saudara muslim yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kebohongan itu tidak akan menyelesaikan masalah dan tidak akan dilakukan dengan sendirian. Sekali seseorang itu melakukan kebohongan, maka akan ada rasa cemas, gelisah, resah yang akan selalu merasukinya. Lantas, mengapa kebohongan tidak bisa dilakukan secara sendirian? Jawabannya adalah karena berbohong selalu membutuhkan orang lain dan membutuhkan kebohongan-kebohongan lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan datang dari manusia itu sendiri. Semoga ada manfaat yang bisa diperoleh dari ceramah singkat yang saya bawakan ini yang berjudul Kejujuran adalah Akhlak yang Mulia. Sebelum saya menutup ceramah singkat saya kali ini, saya akan memberikan sedikit pantun untuk hadirin sekalian. Dari Krukut ke Cianjur, makan duku sambil berkumur. Jangan takut berkata jujur, kelak hidupmu menjadi makmur. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.